Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, jikalau hari ini kita berjumpa lagi untuk diteguhkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Saya selalu berdoa Bapak Ibu untuk baik-baik saja. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang setia yang selalu menyertai kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jikalau hari ini kami kembali mendapat teguran, ajaran dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu dengan setia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini adalah jangan menjadi orang munafik. Jangan menjadi orang munafik. Saudaraku, salah satu sifat yang Tuhan paling tidak suka adalah kemunafikan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui lebih mendalam, apakah kita bagian dari orang munafik? Bukankah seringkali kita mengucapkan kepada orang lain, munafik kamu? Munafik itu apa artinya, apa maknanya? Kita hari ini untuk ketahui supaya kita pun jangan menjadi orang munafik. Penting bagi setiap kita Bapak Ibu, karena sifat munafik ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang dengan kemunafikan ini. Janganlah kita menjadi orang munafik pada akhirnya. Adapun yang pertama Bapak Ibu, orang munafik tidak mempunyai kebenaran. Orang munafik tidak mempunyai kebenaran. Matius 15 ayat 1 sampai 8. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benar membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Yang pertama, orang munafik itu tidak mempunyai kebenaran. Dia punya kebenaran sendiri, yang dia buat sendiri menurut adat istiadat nenek moyangnya. Apakah itu juga kita lakukan Bapak Ibu? Sehingga kita beribadah, lain di bibir, lain di hati. Mulut memuji Tuhan, tapi hati menjauh dari Tuhan. Itu nilai kemunafikan, yaitu tidak ada kebenaran. Bukan kebenaran Tuhan yang diikuti, tapi kebenaran adat istiadatnya yang diikuti. Mereka lebih takut melanggar adat istiadat nenek moyangnya ketimbang melanggar firman Tuhan. Di sini firman Tuhan dijelaskan, mereka melakukan nilai peraturan sendiri. Jikalau mereka sudah mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan, tidak perlu lagi menghormati ayah ibunya. Ini adalah ajaran adat istiadat yang mereka lakukan, sehingga mereka benar-benar melanggar firman Tuhan, dan pada akhirnya firman Tuhan dikurang-kurangi. Firman Tuhan diabaikan, kebenaran firman Tuhan dilecehkan Bapak Ibu. Makanya orang munafik tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Yang ada adalah kebenaran egois sentrisnya, kebenaran dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kita jangan sampai seakan-akan beribadah kepada Tuhan, tapi nyatanya ibadah kepada nilai-nilai nenek moyang kita, yang kita rangkai sedemikian rupa, yang kita ciptakan sedemikian rupa untuk membenarkan diri. Tidak bisa Bapak Ibu, Tuhan tahu hati kita.
Makanya kata Tuhan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia yang kita ajarkan, yang diajarkan oleh setiap kita melakukan ibadah itu salah. Makanya nilai kemunafikan harus kita singkirkan dalam diri kita. Kita hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan sajalah beribadah, sehingga nama Tuhan kita permuliakan. Makanya banyak orang Kristen, Bapak Ibu, takut sekali dengan melanggar perintah adat istiadat ketimbang perintah Tuhan. Dibalik mereka, seharusnya kita takut melanggar perintah firman Tuhan ketimbang kita takut melanggar adat istiadat. Perhatikan baik-baik, jangan sampai adat istiadatmu ditinggikan, sementara perintah Tuhan, perintah firman Anda rendahkan. Itu kemunafikan yang Tuhan tidak suka. Penting Bapak Ibu kita camkan baik-baik, supaya kita hidup hanya beribadah kepada Tuhan, bukan kepada adat istiadat kita yang sering kita agung-agungkan. Kita bukan tidak boleh beradat istiadat, tetapi ingat baik, tinggikanlah nama Tuhan dan kita hanya beribadah kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Penting Bapak Ibu ya, jangan sampai Anda munafik. Jangan sampai kita munafik. Yang kedua saudaraku, orang munafik tidak mempunyai kebaikan. Orang munafik tidak punya kebaikan. Matius 22 ayat 15-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku, yang kedua, orang munafik tidak mempunyai kebaikan. Mereka jahat. Mereka senang mencelakakan orang lain. Lihat dia perlakukan ini kepada Yesus. Kalau Yesus salah jawab, Bapak Ibu, celaka bagi Yesus. Kalau Yesus mengatakan tidak perlu bayar pajak kepada Kaisar, kepada raja, kepada kerajaan, saudara, sudah barang tentu Yesus akan ditangkap dan akan dicelakakannya. Akan dituduh sebagai pemberontak. Ini pekerjaan orang munafik. Orang munafik selalu ingin mencelakakan orang lain. Dia senang orang lain celaka. Dia gembira orang lain celaka. Bahkan dalam doanya seringkali mengatakan, Tuhan balaskanlah apa yang ada pada mereka Tuhan dengan perbuatan mereka. Kita tidak boleh berdoa semacam itu. Itu doa kemunafikan Bapak Ibu. Iya kan, jangan sampai orang yang bikin jahat sama kita inginkan mereka celaka. Tidak boleh, itu munafik Bapak Ibu. Kita menginginkan mereka selamat. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan sampai ada kemunafikan. Kemunafikan adalah satu nilai tidak ada kebaikan, yang isinya adalah hanya kejahatan. Senang mencelakakan orang lain, senang membuat orang menderita, senang membuat orang menangis. Ini saudaraku kemunafikan. Ini dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus. Sehingga pertamanya dia puja Yesus, kemudian dia celakakannya. Dia ingin mencelakakan Yesus Kristus. Saudara, itu ciri khas kemunafikan yang kedua. Jangan sampai itu ada pada kita. Singkirkan kemunafikan yang kita ada, supaya kita tidak dianggap jahat oleh Yesus Kristus. Penting Bapak Ibu, hati kita harus bersih dari nilai kemunafikan. Jangan ingin kita mencelakakan orang lain. Justru kita berdoa untuk bagi orang yang bikin jahat sama kita, untuk mereka diselamatkan Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Amin Bapak Ibu. Jangan munafik. Munafik sifat yang Tuhan tidak suka. Yang ketiga Bapak Ibu, saudaraku, orang munafik tidak mempunyai kepedulian. Orang munafik tidak mempunyai kepedulian. Matius 23 ayat 11 sampai 15. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, orang munafik tidak mempunyai kepedulian. Dia tidak peduli jiwa-jiwa masuk neraka. Dia sangat senang dengan kemunafikannya, mencelakakan orang lain. Dia senang untuk menjerat orang lain. Begitu luar biasanya, begitu antusiasnya mereka untuk mengabarkan satu hal, katanya keselamatan. Padahal setelah yang dikabarkan bertobat, malah menjadikan orang neraka. Bahkan lebih jahat dari dirinya sendiri. Saudaraku, orang munafik betapa sangat amat jahat. Tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Dia tidak peduli terhadap jiwa-jiwa yang masuk neraka. Bahkan dia dengan sengaja menjerat jiwa-jiwa untuk masuk neraka. Dengan kemunafikannya, dengan bermuka duanya, dengan bermuka manisnya. Ya saudara, hati-hati dengan sifat kemunafikan. Jikalau kita ada sifat itu, kita singkirkan, kita buang jauh-jauh. Sebab itu sifat yang sangat jahat, sangat tidak peduli kepada orang lain, mati rasa, raja tega. Sehingga dengan perbuatan-perbuatannya bahkan mendoktrin seseorang lebih jahat dari diri dia. Itu kemunafikan Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sebagai umat Tuhan kita harus menyadari nilai-nilai kesesatan ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini yang Tuhan tidak suka. Kemunafikan yang ketiga ada yang tadi saya katakan, tidak mempunyai kepedulian. Jikalau Bapak Ibu tidak ada kepedulian terhadap orang lain dan masa bodoh dengan jiwa-jiwa yang tanpa Kristus, yang tanpa kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda adalah munafik. Kita sebagai nilai yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus, harus juga peduli kepada orang-orang lain. Jangan masa bodoh dengan saudaramu. Jangan masa bodoh dengan tetanggamu. Dengan menyatakan, bahwa biarin saja mereka masuk neraka, yang penting saya masuk surga. Itu munafik Bapak Ibu. Itu sifat jahat, tidak ada kepedulian atas jiwa-jiwa tersebut. Saudaraku, nanti kita ada tuntutan atas nyawa orang-orang itu Bapak Ibu terhadap diri kita. Makanya beritakanlah firman, saudaraku, beritakanlah kebenaran, kabarkanlah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kuatkan dan semangatkan jiwamu untuk mengabarkan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan cuek Bapak Ibu. Jangan biarkan orang masuk neraka. Bahkan Anda senang orang masuk neraka. Itu tidak baik. Itu sifat kemunafikan yang tidak peduli atas orang lain. Mari kita saling peduli atas orang lain, supaya sifat munafik kita singkirkan jauh-jauh. Dan kita menyayangi jiwa-jiwa satu sama lain. Amin saudaraku. Kita jangan sampai orang munafik saudaraku. Yang Tuhan paling tidak suka, yang Tuhan paling benci terhadap nilai kemunafikan. Ya kan saudara. Yang keempat, orang munafik tidak mempunyai keyakinan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Orang munafik tidak mempunyai keyakinan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudaraku, orang munafik yang keempat tidak mempunyai keyakinan. Dia kan, saudaraku, jadi kasihnya itu palsu. Kasihnya bukan karena oleh dia menerima kasih karunia. Kasihnya bukan karena dia telah mendapatkan anugerah. Kasihnya tidak tulus. Itu kasih munafik. Tidak mempunyai keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, kita hidup diselamatkan oleh karena anugerah. Kita hidup diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih kita tulus kepada sesama kita. Tidak munafik. Tidak kasih main-main, Bapak Ibu. Iya kan? Tidak kasih pura-pura dalam hal ini. Jadi orang-orang munafik itu tidak mempunyai keyakinan yang teguh. Jadi dirinya sendiri, ya kan, saudaraku, tatkala menderita, dia pura-pura untuk mempunyai pura-pura sebagai orang yang menderita untuk memperoleh kasih. Dia juga pura-pura mengasihi yang menderita, padahal kasihnya palsu. Karena dia tidak yakin bahwa dia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Orang yang tidak yakin, yang tidak mempunyai keyakinan keselamatan oleh karena anugerah Tuhan, itu kasihnya main-main. Kasihnya hanya untuk mencari simpati dan empati. Hati-hati dengan kemunafikan ini. Banyak orang seperti ini, Bapak Ibu. Pura-pura dia mengasihi kita, ternyata itu palsu. Hanya untuk menarik dirinya agar popularitasnya tersanjung. Agar dirinya, saudaraku, dinomorsatukan. Agar dirinya dipuja-dipuji. Itu kemunafikan, Bapak Ibu. Mereka pura-pura mengasihi satu sama lain, padahal mereka membenci di balik itu, di belakangnya. Itu kemunafikan, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Orang-orang Kristen semacam ini banyak sekali, Bapak Ibu. Iya kan? Karena dia nggak percaya bahwa dia sendiri sudah diselamatkan. Dia tidak yakin bahwa dia sendiri dalam keselamatan Tuhan. Dia tidak yakin dia dapat kemurahan dari Tuhan. Dia tidak yakin mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kalau dia yakin, tidak ada satu hal kepura-puraan dalam mengasihi satu sama lain. Jangan sampai kita munafik. Kita mengasihi orang pura-pura. Ternyata di balik itu mensyukuri. Dalam artian tanda kutip, gembira dengan orang menderita. Seharusnya menangislah di tengah orang menangis. Tertawalah di tengah orang tertawa. Supaya kita nggak munafik, Bapak Ibu. Jadi sifat kemunafikan ini penuh kepalsuan. Ini ciri khas iblis, Bapak Ibu. Yang menyamar sebagai malaikat terang. Jangan pura-pura ada memberitakan kebenaran, padahal yang diberitakan bukan kebenaran. Dia menjerat jiwa-jiwa untuk masuk neraka. Mengerikan sekali kalau kita ada sifat munafik semacam ini. Jangan sampai kita tidak tulus. Karena kita diselamatkan oleh karena semata-mata kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita mengasihi sesama dengan kasih Kristus, kasih agape. Pentingnya, Bapak Ibu, supaya kita tidak pura-pura mengasihi. Tidak munafik. Ya kan, saudara? Tidak menjadi orang munafik. Jadi kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Yang terakhir, yang kelima, orang munafik tidak mempunyai ketulusan. Orang munafik tidak mempunyai ketulusan. Galatia 2 ayat 11 sampai 17. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi dari mereka karena mereka takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil,
aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Saudaraku, yang kelima, orang munafik tidak mempunyai ketulusan. Ini dilakukan oleh Kefas. Saudaraku, waktu itu di Antioquia, ya kan, Kefas itu makan satu meja dengan orang-orang tidak bersunat. Kemudian datanglah rombongan Yakobus, rombongan orang-orang bersunat. Kemudian Kefas mengundurkan diri, begitu Barnabas ikut-ikutan, Bapak Ibu. Ini artinya munafik, tidak tulus, memandang rupa, memandang suku, satu sama lain. Ini munafik, Bapak Ibu. Di dalam Kristus, orang bersunat dengan orang tidak bersunat sama. Tidak bisa dibeda-bedakan. Karena kita tidak melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan. Tapi karena kita mendapatkan kasih karunia diselamatkan. Jadi harus memandang semua orang sama, Bapak Ibu. Tidak memandang rupa. Tidak memandang bersunat atau tidak bersunat. Semua di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus Yesus sama. Berhak menerima keselamatan dari Tuhan dan ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Jangan munafik. Seringkali kita juga melakukan kemunafikan ini, Bapak Ibu. Kita bermain suku, memandang kekayaan, memandang nilai-nilai yang mana semuanya itu berpatokan dari Taurat. Tidak ada orang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Jadi tatkala kita memandang rupa, Bapak Ibu, itu munafik, Bapak Ibu. Iya tuh, kita hanya menghormati orang-orang yang berpunya. Itu munafik, Bapak Ibu. Sementara yang tidak berpunya kita lecehkan, kita rendahkan. Itu munafik. Itu sifat yang tidak disuka oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Paulus, Bapak Ibu, menegur Kefas. Sebagaimana dia lakukan, Kefas lakukan nilai kemunafikan, Bapak Ibu. Mulai saat ini, hentikan sifat munafik kita, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi orang yang bersunat maupun orang yang tidak bersunat sama di depan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita diselamatkan bukan melakukan hukum Taurat. Jangan ada Taurat di dalam hidupmu. Sehingga engkau terganjal dengan hal-hal yang mana ketulusan. Tidak tulus, Bapak Ibu. Tidak boleh kita tidak tulus. Supaya kita menyadari bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya baca di 1 Petrus 2 ayat 1-10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu mentaati firman Tuhan tersebut. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jikalau Anda menyia-nyiakan firman Tuhan, itu salah sendiri. Dan tunggu tanggung jawab dengan akibatnya. Jangan sampai kita, saudaraku, tidak percaya dan tidak bertanggung jawab terhadap firman Tuhan. Sekali lagi saya menyatakan, jangan sampai kita mempunyai sifat munafik yang sangat jahat, yang Tuhan tidak suka. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dalam nama Yesus aku sudah memberitakan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, terang bagi jalan setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia dan firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu membuat kami bertobat. Firman-Mu membuat kami tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Untuk mereka hidup dalam kebenaran Kristus Yesus, bukan di dalam kemunafikan. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang setia di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Sebagai terang yang ajaib, sebagai gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.